Oke Mas Bro, ini saya ada harapan yang katanya habis dari 3 Indomaret ataupun 3 perbaikan tempat, tapi nggak ada hasilnya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga suruh ganti kiprok, ganti ECU juga. Kondisi motornya bagaimana? Kondisi motornya berebut, nggak bisa digas. Ini contohnya seperti ini Mas Bro. Ayolah. Ora iso. Ini makanan. Pulpangnya berapa? Akinya nggak kuat. Coba tak jumper aki dulu. Cek tekanan full pump. Nah, tekanan full pumpnya lumayan bagus. Berapa? Berapa yo? Di hampir di 30. Coba kita nyalakan kembali. Kita nyalakan kembali. Kayaknya bro, blebek, blebek. Ini knalpotnya dia meletup-meletup. Nah, ini ya Mas Bro, dilihat. Nah, oke. Coba Mas sana, ambilkan injektor. Ini kan tekanannya hampir 30. Kalau bit starter kasar biasanya ini masih mampu. Ini saya punya injektornya Vario, bukan Vario, bit Echo Scoopy. Ini kan sering rewel, saya ganti ke punyaannya Vario. Ini kan masih normal biasanya kalau dipasang di bit starter kasar. Ini saya coba ganti. Apakah ada hasil? Soketnya nggak usah dilepas. Oh ya, dilepas ya. Nah, ini kemarin sempat katanya suruh ganti ECU. Nah, suruh ganti ECU juga, sama suruh ganti kiprok. Yang dibelikan ini kiprok. Ini kiproknya baru. Kodenya kalau dari lambangnya ini kan merek Federal. Ini kita ganti injektornya. Loh ya kebalik tau Mas Anam. Piye tau Mas Anam? Kok ngarep dekek mburi. Ngelamun. Mari. Hasilnya bagaimana? Ini motornya mulai kemarin sebenarnya, tapi baru saya kerjakan sekarang. Kemarin juga nggak nutut, waktunya juga kita nggak ada. Ini main aki 2. Saya cek sekalian sama pengisian, takutnya kan over karena kiproknya bukan ori. Tapi kembali lagi ori atau tidaknya, yang penting sistem pengisiannya dia nggak melebihi. Takutnya ekunnya jebol 11,8. Kita nyalakan. Nah, ini bisa nyala. Nah, ada selangnya copot Mas Bro. Tekanannya berapa dilihat. Tak pancale sekali lagi. Ini kondisi motornya memang dari laut ataupun dari segoro, Pesisir. dari pesisir. Nah, ini kan dari kondisi motornya sudah karatan semua. Nah, tekanannya lumayan bagus. Pengisiannya berapa? Pengisiannya di 11,5. Oke. Kita sambil cek full pumpnya bagus, itu yang pertama. Tapi menurut saya ya kurang bagus sebenarnya. Tapi yang nomor 2, injektornya kita ganti yang normal.
ini bekasannya kepunyaannya Scoopy ataupun dari Bit Echo yang tenaganya sering ngempos ataupun gembos. 11,5 aman yo. Tapi kalau digas gini meletup, coba digas. Alah. Nah, meletup. Tapi ini mending daripada yang kemarin ini datang dalam keadaan didorong sama motor, nggak nyala sama sekali. Yang katanya sudah ganti kiprok, tapi kiproknya kayaknya udah lama sih. Ya, udah lama. Nggak mungkin kalau 1 minggu kondisinya kayak gini juga nggak mungkin. Tapi penyakitnya tetap, motornya nggak bisa lari, gelepek-gelepek. Dan ini yang paling parah, katanya sudah nggak bisa jalan. Oke, kita lihat kondisi dari datanya saja. Bentar. Kita lihat data scanner. Oke, kita lihat diagnosa motornya Honda. Oh ya, saya belum lihat kondisi injektornya bagaimana. Wah, ini di kondisi injektornya sudah ditusuk pakai jarum. Kelihatan apa ora? Katanya di bore up Mas Anam, biar lebih kenceng aliran bahan bakarnya dari semprotannya ini, biar lebih kenceng. Lah kalau kepingin boros kalian ya dipakai paku Mas Anam. Ini dipaku lubangnya supaya besar dan bensinnya supaya banjir. Oke, cukup, nggak usah dibully. Ini nggak tahu tujuannya apa, kok sampai ditusuk pakai jarum. Oke. Ini berarti ganti injektor juga, tapi masih nggak normal. Kita lihat data, kembali ke datanya, masuk ke motor Bit FI, membaca kode kerusakan, sejarah. Kita punya sejarah yaitu 12 injektor. Kemungkinan bisa injektornya rusak atau soketnya pernah terlepas dulu saat perbaikan, tidak direset setelah perbaikan. Jadi dia menyimpan sebuah sejarah. Jadi artinya gini, setiap kali kita mengerjakan motor injeksi, kita harusnya selalu melihat history. Dan yang nomor 2, kita harus menghapus history tersebut. Takutnya ini kena ke bengkel sebelah, ke bengkel lain, analisanya maka akan lebih panjang. Karena ketika injektornya nggak rusak, soketnya juga soketnya, kabelnya nggak ada yang putus, maka kita, seperti saya yang punya scanner, punya datanya, maka kita kan akan wajib mengecek dari sebuah sejarah, mengecek kondisi kabel sama sejarahnya. Tapi kalau mekaniknya sebelumnya sudah menghapus, kalau nggak ada sejarah tinggal kita cek yang lain. Oke, nggak masalah, kita reset dulu saja. Penghapusan, yes, penghapusan berhasil. Roda ulap. Oke, masuk ke sistem datanya. Kita lihat TPS, gelepek-gelepek apa ora. Kita perut pelan-pelan, normal, gas mentok juga dia nggak down. Oke, TPS aman. Terus yang kedua, altitude-nya di angka 1, menandakan bahwasanya kemarin dia full pumpnya lemah. Betul. Atau dari memang segala aliran bensin, aliran injektor dia kurang normal, sirkulasinya dia kurang berjalan dengan baik. Oke, Mas Anam bisa dibantu starter. Kita lihat data motor saat nyala. Nah, ini bisa nyala. Alah, bentar, kondisinya tak sesuaikan, langsamnya coba tak setel, tak besarkan. Nah, ini dia mau. Nah, oke. Lepas, orang mati. Kita lihat data dari sistem injektornya. Nah, ini kita sudah mengetahui sedikit permasalahan ataupun problem ketika injektornya dia lepas kontrol. Artinya dia sedikit memperlebar bukaan durasi semprotannya. Berapakah nilai saat
kondisi langsam ataupun dia tidak digas. Harusnya kan dia di angka 2,6 ataupun di 3, tidak di 3,6, hampir di angka 4. Ini Mas Bro, perhatikan baik-baik. Kalau bit starter kasar ini biasanya memang normalnya di angka 3, 3,1, 3,2. Tapi dalam kondisi keadaan mesin yang sudah panas, dia pasti akan kembali ke 2,6, 2,5, 2,7 ataupun mentok di angka 3. Ini masih dalam kondisi mesin yang tidak terlalu panas ataupun masih dalam masa warming up, pemanasan. Dan untuk tegangan akinya dia sangat lemah, yang artinya kemungkinan dari sistem pengisiannya kurang bagus atau dari mereknya yang kurang ori. Nah, itu Mas Anam lagi ngerjakan motor Grand Mendol, motor tempo dulu. Oke, fokus lagi ke mana? Ini motornya sudah bisa normal. Nah, ini O2 sensornya masih di angka yang terlalu tinggi karena tadi durasinya kan terlalu lebar. Otomatis O2 nya dia terkunci di angka 0,9. Jadi intinya kalau boros ini terbacanya tinggi, kalau rendah terbacanya di 0,1, 0, sekian, begitu seterusnya. Oke, ini terus permasalahannya bagaimana? Saya juga meneketeh. Tapi yang sudah dicek sama Mas Anam apa? Saya tanya dulu. Karena saya sudah finishing, artinya tahap penyelesaian akhirnya saja. Kondisi klep dan top bagaimana? Apa? Kondisi topnya bagaimana? Bagus. Cop busi bagus. Busi kayaknya tadi udah diganti. Nah, ini sama filter full foamnya ini udah diganti juga. Oke. Yang terakhir kita pengecekan kepada sistem pengapian. Oke lah. Pengisiannya di berapa ini? 11,8 pakai aki 2, aki double. Aki 1 bawaan motor udah nggak kuat, aki yang kedua punya saya. Bentar sponsor, ono sepur. Oke, keretanya sudah lewat. Kita coba sekali lagi. Hidupkan motor. Kira-kira kalau dipakai bisa jalan apa enggak ya ini? Kita lepas sih. Hah? Nggak bisa dah. Masa sih nggak bisa? Gas mati loh. Alah bener. Meletup. Ayo, ya meletup mati. Nah ini kalau dari melihat gaya kelistrikannya pletup. Ini dari sistem pengapiannya. Kalau yang saya cek mungkin bagian pulser. Kita cek pulsernya. Bentar Mas Bro. Tak totoi. Kita cek pulsernya. Kondisinya motornya memang kayak gini. Full tayeng, full karat. Tuh pesisir bro. Airnya pesisir. Ini yang interogasi Mas Anam. Sudah dari 3 tempat. Masih gak enak.
mudah-mudahan di saya motornya normal, tapi juga nggak tahu, saya juga nggak harus motor datang ke tempat saya motornya selalu enak. Mentang-mentang yang punya channel motor masuk jadi enak semua, ya nggak mesti. Oke, kita butuh trek magnet sama engkol berapa ini? Sok 14. Kita siapkan tak cut dulu. Lanjut. Kita buka. Wih, langsung mencolot. Tegangan tinggi aree. Nah, ini magnetnya kotor, kondisinya kayak gini. Nah, ini magnetnya kotor. Terus nah ini Mas Bro, ini kira rungokno rek. Bentar, pencahayaan nih, ini kita fokus. Nah, ini malah ketok tambah yo. Kita fokus pada yang namanya ini tonjolan magnet. Tonjolan magnet ini bablas yang artinya dia aus. Mungkin dari sistem pengapiannya kacau, seperti meletup, meletup. Nah, karena potnya meletup. Ini sistem pengapiannya dia kacau. Kemungkinan juga data yang lain sensor ketika ini dia bergeser, maka semuanya jadi kacau. Ini contohnya. Ini sistem magnetnya udah udah penyok. Kayaknya ini penyakitnya. Penyok gini bagaimana? Udah rusak penyok. Iya. Alote rek. Alote. Beldoke. Oke, udah keluar. Alah, copot. Oke, ini kondisi spray magnetnya dia sudah aus. Nah, jadi dia kemungkinan bergesernya bentar, saya pakai. Nah, ini pakai sentolop. Nah, itu dia di sini udah ketahuan kalau dia udah geser sekitar 3 mili dari tempat awal mula. Ini tempat aslinya di sini. Nah, dia bergesernya di sini tempatnya. Oke, dia udah bergeser. Oke, kita mudah-mudahan ada, kayaknya saya ada stok spray magnetnya Beat kalau Vario. Kemarin kayaknya nyimpen bekasan punyanya orang. Oke, kita punya Beat ESP. Cocok apa ora ya?
Kayaknya sih cocok sama. Potongnya pelan-pelan biar nggak oleng. Kayaknya sih ketebelan. Masa sih? Ini nggak tahu punyanya Beat atau gimana? Apa punya Vario kemarin ini? Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Oke Mas Bro. Nah, ini udah tak kepras sedikit karena punyanya di ESP. Ini yang lama kayak gini. Sedikit memaksa, tapi kondisinya sudah lurus, top, jos. Tinggal pasang. Oke, jos. Coba dinyalakan Mas Anam. Ini baru Grand bro. Grand yo. Ya. Motor Grand. Jadul. Loh, udah gede sendiri Mas Bro. Nah, ini langsangnya udah normal enak. Tak kecilkan. Tuh, enak toh. Coba digas. Mantap. Bentar, saya kepengen tahu datanya. Data scanner. Oke, udah. Tinggal kita rapikan. Scannerku. Iya Mas Bro. Kayaknya sih enak motor itu. Honda Indonesia masuk ke motor Beat. Alah, full pumpnya coplot selangnya. Langsung aja. Di Jenggleng. Langsung aja. Ya. Yuk. Ntar Mas Anam langsung nyopotin pressure.
Nah, ini. Ini dia mulai turun. Tadi di 3,6. Yang nonton video saya ora di skip-skip pasti paham. Ini dia udah turun. Nah, di 3,2. Nah, kameraku blerek rek. Cek tak lapi dhisik. Ini turun di 3,2. Ulap toh yo. Nah, ini jelas. Sekarang turun di 3. Ini langsamnya juga gede. 1800. Ini saya kecilkan lagi. Oke. Nah, ini dia mulai turun. Injektornya di angka 3, tidak di angka 3,6. Oke ya Mas Bro. Ini yang menjadi. Nah, kalau untuk sistem pengisiannya bagaimana? Untuk sistem pengisiannya saya juga masih meragukan pada masalah kiprok. Karena kiprok istilahnya non original, mereknya ini. Tapi kalau dari data ini sudah normal. Nah, ini buktinya di angka 3. Nanti setelah panas ini biasanya mentok di angka 3 ataupun di 2,8. Oke, kita lihat pada datanya O2 yang tadi tinggi. O2 sekarang dia juga berjalan. Ini di angka 0,7, 0,2, nggak terpacu ataupun nggak terkunci di angka di 0,9. Mudeng apa ora Mas Bro? Nah, kayak gini. Bentar. Nah, O2 nya dia kan kerja. Saya enter. Nah, dia ada grafiknya naik turun. Nah, itu dia. Oke, ini masih kegedean, langsamnya kegedean. Lah, oke. Bisa diperhatikan pada angka injektor. Dia sudah mulai turun di angka di angka 2,9. Oke Mas Bro. Nah, oke. Tak pasang. Oke, tak matikan dulu. Semuanya kayaknya normal. Udah berjalan seperti biasanya. Tes drive Mas Anam. Oke, siap. Coba dulu ya. Ini tadi awalnya motornya didorong. Terus perbaikan pertama gak kuat 3. Sekarang coba diangkat Mas Anam. Diangkat? Iya. Oh iya, kita untuk menyalakan motornya saja. Masalah beluk belakangan. Kalau masalah beluknya minta di kolter. Yang penting motornya bisa nyala dulu. Karena saya minta kiprok yang original, itu juga orangnya nggak mau. Pokoknya intinya motornya agar bisa hidup dulu aja. Wah, itu pemebul parah Mas Bro. Tapi motornya udah bisa diajak lari. Mantap Mas Anam. Wah, itu kemebul. Wah, kayak motor 2 tak Fish Air ya Mas Bro. Nah, kayak motor Fish Air. Tadinya ini didorong Bro. Tadinya ini didorong. Sekarang sepedanya dorong saya. Oh, sepedanya dorong saya. Siap, tak coba dulu, dulu. Kuat melaku piro? Apa 120 apa 1200? Kembali lagi ke nol ini. Wuhui. Mantap.
Loh, masih sawangane elek sepeda nyaman tak ya? Oke, mantap Mas Bro. Kalau tadi spray magnetnya ini mana? Ini. Ini spray magnetnya ini. Nah, ini spray magnetnya. Yang bikin merusak semua data di scanner. Data injektor juga nggak bagus. Data O2 nggak normal gara-gara hal sepele. Seperti kayak apa ya? Apa iki? Barang cilik ini iki apa nama arane? Arane apa? Pentil. Arane pentil. Oke Mas Bro. Nggak bisa, coba tes. Ini yang punya motor. Wuhui. Motor elek Mas ayo. Motor elek tapi enak ngono ya. Mesti ae wong mari ditandani kabeh ora penak nam. Mesin ini ya apa? Mantap. Jos.